Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, jamaah salat Isya Masjid Az-Zurah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah diberikan umur yang panjang. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan banyak manfaatnya. Dalam riwayat yang lain, khairukum khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menebar manfaat adalah pilihan bagi kita. Karena kita bisa saja memilih untuk menjadi penerima manfaat saja dan membiarkan orang lain menjadi pemberi manfaat. Tentu itu pilihan. Yang utama dan mulia adalah mereka yang menebar atau memberi manfaat. Tidak mengapa pada suatu waktu dia menjadi pemberi manfaat dalam suatu situasi dan kondisi, namun di sisi lain dia selalu berusaha pada kesempatan berikutnya dia yang memberikan manfaat. Dan tentu yang terbaik adalah mereka yang senantiasa menjadi pemberi manfaat bagi yang lain. Maka salah satu manfaat yang kita selalu ingin ulang-ulang karena dia dilipat gandakan di bulan Ramadan adalah pengingat, ya, para pemberi peringatan bagi kita sekalian, dan peringatan terhadap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada bersegera pada kebaikan, fastabiqul khairat dan seterusnya, adalah peringatan-peringatan yang paling bermanfaat bagi kita di kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap waktu kita dipenuhi dengan hal-hal yang bisa melalaikan kita dari tujuan penciptaan. Allah menegaskan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi di tengah-tengah tujuan penciptaan itu, kata Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di tengah-tengah tujuan penciptaan itu, Allah juga menciptakan godaan-godaan. Allah menciptakan ujian-ujian agar manusia betul-betul kelihatan siapa yang paling sungguh-sungguh dan fokus untuk beribadah melaksanakan tujuan penciptaannya, siapa yang lalai dan terjerumus dalam godaan-godaan tersebut sehingga dia jauh dari tujuan penciptaan. Nah, salah satu manfaat adalah dengan keadaan seperti ini, jemaah sekalian, mendengarkan tausiah ba'da sholat Isya ke taraweh. Sekali lagi, ini jarang kita dapati di luar bulan Ramadan. Dan kalau ini sudah malam ke-18, maka berarti tinggal menghitung hari kesempatan-kesempatan ini. Jika ini sudah berlalu, jemaah sekalian, nanti pada tanggal 10 atau tanggal 9 April setelahnya, Anda mau minta sedemikian rupa kepada pengurus masjid untuk mengadakan hal seperti ini juga sudah mungkin tidak difasilitasi lagi. Ya, mungkin akan ada waktu yang lain, misalnya ta'lim antara maghrib dan Isya. Tetapi tausiah ba'da sholat Isya, ya, menunggu sholat tarawih,
apalagi melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, tidak ada lagi. Seperti itulah kehidupan ini menguji kita. Datang kesempatan dan akan pergi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ke-18 berarti kurang lebih 13 hari lagi puasa kita. Ya. 13 hari puasa kita ini mungkin sudah sering didengar, tapi saya selalu senang menyampaikan di setiap tahun minimal 1 kali. Ini kok mohon maaf kalau sudah pernah disampaikan juga di sini. Tentang ilustrasi puasa, jamaah sekalian. Puasa seperti yang kita ketahui, ini terutama buat adik-adik juga, anak-anakku sekalian, puasa itu meninggalkan atau tidak makan dan tidak minum. Ya kan? Mulai dari terbit fajar atau kita sebut waktu imsak sampai dengan terbenamnya matahari ketika adzan maghrib di sore hari. Kurang lebih sekitar 13 jam, kurang lebih 13 sampai 14 jam kurang lebih setiap hari. Tahukah kita ternyata ritual seperti itu yang rutin, kita kan puasa tiap tahun, ya, maksudnya tiap tahun datang sebulan untuk kita disyariatkan berpuasa. Ternyata makhluk Allah yang lain pun berpuasa, jamaah sekalian. Ya, makhluk Allah yang Allah ciptakan selain manusia itu juga secara naluriah, Allah atur secara alamiah, itu juga mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus melewati proses waktu berpuasa. Ya, kita kenal ada namanya waktu hibernasi. Hibernasi itu ada hewan-hewan tertentu, terutama yang tinggal di kutub utara, misalnya beruang atau hewan-hewan pengerat yang lainnya. Pada musim-musim tertentu, terutama di puncak musim dingin, mereka harus berhibernasi. Jadi sebelum itu mereka akan mengumpulkan banyak makanan, memakannya, bukan menyimpan ya, memakan, langsung memakannya. Setelah itu dia akan tidur berbulan-bulan di dalam lubang persembunyian dia, dan baru akan keluar lagi setelah musim dingin selesai. Itu biasa berbulan-bulan. Dan itulah proses puasa yang dipaksakan situasinya, kondisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hewan yang lain yang juga Allah ciptakan diharuskan untuk berpuasa dalam melewati fase kehidupannya, yaitu ular. Ya, nah sekalian pernah lihat ular? Pernah ya? Suka apa tidak suka sama ular? Tidak, takut. Kalau ulat, pernah lihat ulat? Ulat, pernah ya? Besar mana ulat daripada ular? Besar ular. Ya. Ular dan ulat adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ulat adalah bahasa kita sehari-hari, dia merupakan bagian dari metamorfosa hewan, binatang, biasanya serangga, ya. Setelah menetas itu berubah jadi ulat, seperti itu. Tapi yang saya mau cerita adalah ternyata Allah mentakdirkan dan mengharuskan ular dan juga ulat harus melewati fase berpuasa dalam perjalanan hidupnya. Kapan itu terjadi? Jadi sekedar informasi buat kita mungkin tidak banyak memperhatikan bahwa ular itu rutin ganti kulit. Ya. Jadi ular itu rutin ganti kulit. Kalau kita masuk ke hutan-hutan yang di sana banyak ular, pasti biasa kelihatan itu kulit tipis, kulit ular bekas ular ganti kulit. Ya banyak, tentu saja ada beberapa jenis hewan yang harus ganti kulit. Ya. Dan ternyata ketika untuk ganti kulit, ular ini diharuskan melalui fase puasa. Kalau dia tidak berganti kulit, maka kulit itu akan semakin ketat dan itu akan menyiksa si ular. Maka dia harus ganti kulit, dan prosesnya untuk bisa berganti kulit, dia harus berpuasa. Maka setelah dia makan banyak, biasanya ular itu kalau makan dia telan utuh, ya. Dia telan secara utuh mangsanya. Setelah dia makan dan kenyang dan tiba waktunya untuk ganti kulit, maka dia akan menepi dan mencari tempat persembunyian. Biasanya naik ke pohon dan seterusnya dan berpuasa. Setelah dia berpuasa, kemudian kulitnya mulai terkupas, maka dia kemudian melakukan proses berganti kulit dengan meninggalkan kulit
aslinya, dan biasanya kulit aslinya itu masih kelihatan utuh seperti kulit bekas ular. Kelihatan ya, kulit ular. Kita bisa tahu itu. Nih mungkin anak-anakku yang masih kecil jarang lihat, terutama kalau jarang lihat masuk ke dalam hutan, atau kalau biasa jalan-jalan ke kebun binatang mungkin bisa lihat di bagian kandang ular. Itu ada biasa bekas-bekas kulit ular. Ular itu mesti berpuasa untuk bisa ganti kulit. Ulat pun ternyata, yang tadi ular ya, beda ular dengan ulat. Ulat itu adalah fase perkembangan metamorfosa serangga, biasanya kupu-kupu. Ya, kalau lihat kupu-kupu yang cantik, biasa makin cantik kupu-kupu, biasa bentuk larvanya atau bentuk waktu dia menjadi ulat itu semakin menakutkan, mengerikan. Biasa ada bulunya yang agak menyeramkan, biasa buat kita geli, seperti itu. Ya, nah ternyata untuk bisa berubah menjadi kupu-kupu, ulat itu dia akan setiap hari setelah dia menetas dari telur, itu dia akan makan banyak. Dia akan makan, biasanya makan dedaunan, makan banyak sampai biasa merusak tanaman, tumbuhan di rumah. Dia bisa menjadi hama, makan banyak, dan setelah tiba waktunya dia harus berhenti makan dan berpuasa. Dan ketika dia harus berpuasa, maka dia akan membungkus dirinya dengan kepompong namanya, menjadi kepompong, dan dia akan berpuasa beberapa hari, biasa 1-2 minggu, dan kemudian setelah itu dia akan berubah menjadi serangga, biasanya kupu-kupu atau dalam bentuk serangga yang lain. Coba perhatikan anak-anakku sekalian, ular berpuasa untuk ganti kulit, ulat berpuasa untuk berubah bentuk. Ya kan? Nah, perhatikan apa bedanya puasa ular dan ulat. Puasa ular, jadi ular sebelum dia berpuasa namanya ular. Ya kan? Setelah dia berpuasa ganti kulit, selesai ganti kulit namanya berubah jadi yang lain atau tetap ular? Tetap ular. Ya. Sifat-sifat dia bawa juga sama. Kalau dia sebelum berpuasa dia ular kobra misalnya, karena semua jenis ular berpuasa, dia ular kobra, berbisa, ditakuti oleh manusia, orang akan jijik, takut sama dia, menghindari dia. Maka setelah dia berpuasa ganti kulit, dia tetap menjadi ular kobra dan tetap dengan sifat yang sama. Dia punya bisa, menakutkan dan ditakuti oleh orang. Itu puasa ular, tidak merubah apa-apa dari si ular itu. Tapi puasa ulat beda lagi. Ulat, ketika dia menjadi ulat, sebagian kita takut. Ya takut disengat, geli, dan sebagainya. Ketika dia berpuasa, selesai berpuasa, jadi kepompong, keluar dari kepompong, berubah bentuk menjadi bentuk lain. Yang tadinya namanya ulat, bisa berubah menjadi kupu-kupu. Yang tadinya menjijikkan, menakutkan, menjadi makhluk yang indah. Kita semua senang melihat kupu-kupu terbang kan, dengan berwarna-warni dan seterusnya. Apa poinnya di sini? Anak-anakku sekalian, jamaah sekalian berkah Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu memang seperti itu adanya. Ada puasa yang tidak merubah apa-apa, seperti puasanya si ular. Dia tidak merubah apa-apa. Kalau dia adalah orang yang buruk, orang yang jahat, Ramadan datang tidak akan membawa apa-apa sama dia. Mungkin dia akan ikut puasa, dia akan ikut sahur, dia akan ikut berbuka puasa, bahkan dia yang paling rajin ikut buka puasa bersama, biasanya seperti itu. Kalau ada undangan buka puasa bersama, dia selalu hadir. Mungkin dia seperti itu, tetapi dia tidak lebih dari puasa seperti puasanya ular. Puasa itu tidak membawa perubahan apa-apa sama dia. Yang sebelumnya dia jahat, dia culas, mulutnya tidak bisa dikontrol, sering menyakiti orang lain. Setelah puasa, setelah Ramadan selesai, dia tetap seperti itu. Maka apa bedanya dia dengan puasanya si ular? Kita menginginkan, jamaah sekalian, puasa kita, dan demikianlah memang maksud Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa itu, agar orang setelah melewati fase puasa itu menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang baru. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Siapa yang
berpuasa dengan keimanan dan ihtisab, maka Allah akan mengampuni dosa yang lalu. Artinya, kalau dia pelaku dosa sebelumnya, dia menjadi manusia yang baru setelah dia berpuasa. Sebagaimana seperti itulah puasa ulat. Ya, kita menginginkan setelah puasa ini ada jiwa yang baru, ada hamba yang baru dengan penuh ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana melebihi indahnya kupu-kupu yang tadinya adalah seekor ulat yang kemudian berpuasa dan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Setelah itu dia memberi manfaat yang besar. Kita tahu serangga, terutama kupu-kupu atau lebah atau tawon dan seterusnya, mereka adalah makhluk Allah penebar manfaat. Melalui perantaran mereka lah bunga bisa berbuah dan seterusnya, bisa tersebar dan seterusnya, kebaikan-kebaikan dan keindahan di muka bumi ini. Seperti itulah kita harapkan puasa bagi orang-orang yang beriman, membawa manusia-manusia baru yang lebih baik, manusia-manusia bertakwa, dan menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya melebihi sebelum dia berpuasa. Dan seperti itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang bertakwa seperti itu, jamaah sekalian. Tidak berpuasa seperti puasa ular yang tidak merubah apa-apa, tapi kita menginginkan puasa melebihi puasa ulat yang bisa menebarkan manfaat setelah melewati fase puasa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.